Di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut di dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tentu kita selaku yang berpikir, merenungkan, yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghayati kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita semua diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Bukan hanya melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini pula, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syahrul Ramadan, bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, sebagai gustinya bulan. Bulan Ramadan dijadikan sayyidus syuhur sebagai gustinya bulan, bulan yang diperagung. Yang pertama, kenapa bulan Ramadan ini dijadikan sayyidus syuhur, gusti yang diperagungkan dari sekian banyak bulan? Yang pertama, di dalam bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang telah diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk linnas kepada umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa? Bainal haq wal batil, yang membedakan antara hak dan batil. Sobat Ramaloka, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah, semoga dalam rahmat Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Ayyam, yang pertama diturunkannya Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran ini di dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan merupakan keagungan? Karena diturunkannya adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah segalanya keagungan. Dari sekian keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, perlihatkan di muka bumi, dan Al-Quran merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada umat manusia, manusia yang ada di muka bumi. Dan begitu pula Al-Quran dijadikan sesuatu yang sungguh maha besar keagungannya dari sekian apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada umat manusia. Kenapa Al-Quran merupakan keagungan yang paling agung yang diperlihatkan, yang diberikan kepada umat manusia? Karena Al-Quran berbeda dengan keagungan-keagungan lain. Kalau keagungan-keagungan yang lain hanya sebatas subhanallah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada umat manusia, manusia itu sendiri melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhanallah.
Begitu pula bagaimana keagungan langit dan bumi, seisinya langit dan bumi, keagungan yang kita lihat bagaimana, yang diperlihatkan semua keajaiban-keajaiban di alam dunia, semua kita ucapkan subhanallah. Tetapi Al-Quran berbeda dengan keagungan-keagungan yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran hanya satu di antara semua keagungan-keagungan yang diperlihatkan kepada umat manusia. Al-Quran huwa kalamullah. Jadi kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang sungguh sangat luar biasa apa yang ada di alam dunia ini tidak ada lain hanyalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi tidak ada dari sekian keagungan, dari sekian kesempurnaan, dari sekian apa yang kita anggap jauh lebih hebat yang mampu menandingi Al-Quran. Bagaimana kita melihat bagaimana kesempurnaannya Al-Quran?